Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul paling mulia dan atas keluarganya serta para sahabatnya dan seluruhnya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan, para jamaah Sunnah Travel yang semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para calon jamaah umroh iktikaf Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Kembali lagi ya Bapak Ibu, bersama saya Harnoto, semoga Bapak Ibu tidak bosan. Kali ini saya kembali lagi menjadi moderator di Zoom meeting malam ini yang akan menemani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Saat ini audiens baru 49, semoga nanti jamaah lainnya lekas join. Karena malam ini kita akan membahas mengenai topik ikhlas dalam ibadah. Karena pembahasan ini berkaitan erat sekali dengan Bapak Ibu yang nanti akan safar atau umroh. Maka dari itu mohon dipersiapkan segala sesuatunya agar Bapak Ibu semuanya dapat menyimak dengan baik dan fokus. Semoga materi pembahasan kita malam ini dapat menambah ilmu atau wawasan Ibu, Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, sebelum memulai, kami memberitahukan terlebih dahulu untuk rundown acara kita malam ini ada 4 sesi. Sesi pertama jam 8 sampai jam 8:05 pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Jam 8:05 sampai jam 8:20 yaitu sosialisasi aplikasi Jumat Jamaah oleh Ustadz Abdul Haknuh Habizahullah. Kemudian sesi 3 jam 8:20 sampai jam 9:20 pemaparan materi ikhlas dalam ibadah oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA. Kemudian jam 8:20 sampai jam 9:45 tanya jawab. Nanti jika selesai lebih cepat, sesi terakhir penutupan. Baik Bapak Ibu, itulah pembuka dan sambutan dari saya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pemateri sosialisasi aplikasi Jumat Jamaah oleh Ustadz Abdul Haknuh Hafizahullah untuk langsung memaparkan materi sosialisasi. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallahu khair kepada Mas Haronto. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Bapak, Ibu calon tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mungkin sudah mendengar ya bahwa saat ini di Masjidil Haram sering terjadi razia terhadap alat komunikasi yang digunakan oleh grup-grup umroh, dan itu dilaksanakan oleh askar dan dilakukan secara random. Jadi dilakukan secara random kepada grup-grup jamaah. Dan kemarin mendapatkan informasi dari Ustaz Sofyan Ats-Tsauri yang berada di Mekah. Beliau kan mungkin di Mekah dan beliau kuliah di Ma'had Haram. Di WC 3 terjadi razia terhadap jamaah dari Malaysia yang menggunakan alat komunikasi, ya. Alat komunikasi mungkin radio ataupun yang menggunakan frekuensi UHF. Dan alhamdulillah kita mendapatkan fasilitas dari timnya Pak Dudus. Nanti mungkin Pak Dudus yang akan menjelaskan terkait aplikasi Jum'ah. Dan kemarin sudah kami coba mencoba simulasi dengan asatidjah para reader, dan alhamdulillah cukup bagus, dan mudah-mudahan nanti Pak Dudus bisa menjelaskan lebih jelasnya. Silakan Pak Dudus dijelaskan terkait aplikasi Jum'ah.
Baik, saya buka dulu biar kena. Perkenalkan, kedengaran suaranya? Jelas. Oke. Perkenalkan, nama saya Dudus. Kebetulan saya alhamdulillah insya Allah saya termasuk jamaah iktikaf yang 16 hari grup kelima. Eh, Pada malam ini saya coba eh, menjelaskan mengenai aplikasi, namanya aplikasi Jumat. Insya Allah ini aplikasi ini bisa diganti bisa menjadi pengganti untuk yang biasa dipakai di travel sunnah, yaitu pakai radio ya. Eh, Aplikasi Jumat adalah aplikasi berbasis mobile, eh, yang bisa digunakan untuk keperluan tour and travel. Ya, ini namanya Jumat. Jadi emang aplikasi dikembangkan untuk membantu travel agent dan jamaah haji dan umroh. Izin share boleh? Izinkan saya memberikan pengenalan mengenai aplikasi Jumah ya. Aplikasi Jumah adalah jadi aplikasi untuk tour and travel. Dalam kesempatan nanti kita ada dua yang akan digunakan ya. Ada aplikasi jamaah ini untuk yang akan digunakan oleh jamaah, dan aplikasi pembimbing tour atau mutawib dan apa uh, tour leader Koridor. ya, tour leader atau astati. Aplikasi jamaah sendiri adalah yang nanti akan digunakan oleh jamaah untuk berkomunikasi dengan eh, tim leader atau tour leader atau mutawib ataupun dengan travel ya. Yang kedua adalah aplikasi pembimbing tour, nanti yang akan menggunakan adalah mutawib sama tour leader. Untuk aplikasi Jumat sendiri bisa install di eh, iOS atau ini iPhone ya, atau juga bisa dipasang di perangkat Android. Namanya beda. Kalau yang di iOS namanya Jumat Jamaah. Jadi saya kebetulan belum tampilkan ininya ikon yang nanti Ustadz Abdul Haq telah di share di itu ya bentuk ikonnya. Ini aplikasi yang di Android. Jadi namanya Jamaah Guide. Jadi kalau untuk instalasi masuk ke Play Store, terus nanti pilih Jamaah Guide, nanti akan muncul. Nah, ini ada dua aplikasi Jamaah Guide untuk aplikasi jamaah, ada Jumat Tour, Jumat Tour untuk tour leader atau mutawib. Ketika masuk ke aplikasi Jumat, setelah diinstal, ketika dibuka, nanti kita akan diminta untuk memasukkan nomor telepon. Coba ini nantinya sih nomor HP ya, tapi untuk saat ini eh, saya minta eh, ada dibuatkan nomor dummy, jadi tidak nomor HP, tapi nomor dummy udah di-share sama Ustadz Abdul Haq ya. Jadi nomor dummy itu nomor hanya kalau nggak salah cuma 6 angka ya, dimasukin di nomor di nomor telepon, kemudian kata sandinya di set sama semuanya, angka 1 sampai 6. Nah, berikutnya klik masuk. Nah, tadi ada yang mempertanyakan, kebetulan kejadian juga di HP istri saya gitu ya. Kok ininya numpuk? Jadi tulisan ini numpuk. Jadi emang ini aplikasi ini baru baru belum lama dikembangkan. Jadi belum sensitif dengan ukuran layar ya. Jadi lagi dikembangin. Kalau terjadi numpuk ya, dimasukin aja nomor itunya, nomor teleponnya, terus langsung klik masuk. Nanti akan keluar error message ya. Tulisan merah di bawah di sini. Nah, nanti klik tulisan merahnya, masukin password, jadi bisa masuk di situ. Eh, atau solusi kedua, fontnya dikecilin, jadi di setting HP-nya bisa dikecilin ukuran fontnya. Baik, ketika setelah masuk ke aplikasi, nanti yang menu utama atau halaman pertamanya adalah seperti ini ya. Dia ada sapaan, nama di atasnya ada nama jamaah. Kalau ini jamaah
70 jadi itu nama jamaah. Eh, Travel agentnya di sini tertulis jumlah jamaahnya ini apa jumlah jamaah itu jadi kemarin saya eh, buatkan daftar jadi ada beberapa jamaah yang apa baru baru ini ya baru daftar mungkin belum namanya belum ada tapi ini sudah disiapin misalnya untuk grup yang 21 hari ini udah disiapin 77 nanti bisa ditambah dan apa namanya kalau yang belum ada nanti ini bisa ditambahkan. Di menu pertama akan muncul satu nama eh, tour leader dan satu nama mutawif. Sebab dalam satu aplikasi bisa ada dua tour leader dan dua mutawif sih bisa di-set. Kemudian menu yang mungkin nanti yang akan banyak dipakai adalah menu komunikasi. Di menu komunikasi itu ada dua fungsi ya. Satu grup suara. Nanti ini yang akan menjadi pengganti radio nanti ya. Jadi pada saat misalnya ada kajian ya dari asatid, nanti akan menggunakan grup suara. Nah untuk jamaah sendiri untuk ikut atau masuk ke ruangan atau grup suara, tinggal tekan tombol mulai. Jadi ketika masuk ke mulai nanti akan ada masuk ke grup suara ya. Yang kedua di menu komunikasi itu ada chat. Jadi chat itu seperti mirip dengan kayak itu ya di di WhatsApp ya. Jadi ada bisa chat antar jamaah, bisa juga chat jamaah ke tour leader atau ke grup bisa. Jadi ada chat ke grup, bisa chat ke salah satu dari jamaah atau tour leader. Menu berikutnya adalah doa. Nanti kalau diklik doa itu ada beberapa doa yang udah di-set sama pengembang aplikasi, doa-doa standar. Silahkan bisa dilihat kalau nggak salah yang ada itu baru doa mandiri. Kemudian yang fungsi yang mungkin tidak kalah penting juga ini ada SOS. Jadi ini digunakan untuk dalam keadaan darurat. Nanti saya jelaskan lebih detail. Menu berikutnya adalah pesan. Ini pesan adalah pesan yang masuk nanti dari pesan dari agent atau travel agent atau dari admin aplikasi ini. Mungkin ini belum kita pakai lah ya. Terus nanti ada lagi menu feature-nya itu nanti ada dua menu, satu menu mengenai kondisi kesehatan, yang kedua mengenai alarm. Jadi bisa set alarm, kita bisa set alarm. Nanti saya coba jelaskan sedikit. Berikutnya ini untuk lompat ke menu SOS ya. Jadi kalau kita klik SOS, jangan lupa nanti akan minta ada pertanyaan aktifkan untuk akses ke lokasi dan sebagainya ya. Itu di ini aja di accept ya. Jadi supaya aktif semua izin lokasi dan sebagainya. Di menu SOS itu nanti kita akan dikasih kita di sini tuh akan muncul posisi kita berada. Misalkan nanti pas di haram misalnya lagi jalan-jalan atau nanti posisinya akan persis di yang di tanda hijau ini ya. Terus ini fungsinya adalah misalkan kita tersesat atau eh, nggak tahu jalan pulang ke hotel gitu ya. Nah, kita bisa minta bantuan ke tour leader atau mutawif untuk menjemput atau menemui kita dengan mengirim atau melalui menu SOS ini. Yang dimasukkan ini biasa kita kirim foto misalnya untuk ini ya untuk mempertegas lokasi kita di mana. Kasih aja fotonya kita misalnya lagi di toko foto ya foto tokonya. Terus kasih keterangannya gitu ya. Setelah itu kirim, nanti akan mutoib atau tour leader akan respon dan ini nanti akan muncul tunggu di tempat. Nah, oke, jadi nanti mutoib seperti kita menggunakan Google Map inilah kalau misalnya kita mau perjalanan gitu ya. Jadi mutoib akan diarahkan untuk menuju ke jamaah yang tersesat gitu ya.
Berikutnya ini saya baru baru bikin sampai sini sih ininya apa slide-nya. Tapi apa mungkin nanti jamaah bisa apa coba coba ya. Jadi di menu Sip. apa yang pertama di menu komunikasi nanti akan muncul apa di atasnya ketika klik mulai nanti di atasnya akan ada apa namanya nama grup apa tour leader terus di bawahnya ada nama-nama jamaah yang aktif. Nah, ketika jamaah apa udah masuk ke apa namanya grup suara, nanti jamaah bisa apa bisa angkat tangan lah untuk berbicara. Jadi untuk kalau misalnya ada tombol angkat tangan, ketika diklik angkat tangan nanti si tour leader atau mutawib akan approve untuk silakan apa bicara misalnya gitu ya. Jadi nanti akan ada apa aktif untuk bisa apa mic-nya bisa aktif. Mungkin itu dulu sementara eh, secara garis besar sih eh, Pak Abdul Hakim udah share apa panduan penggunaannya. Silahkan dibaca. Nanti kalau misalnya ada masalah di ini aja di grup WA. Mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudus atas penjelasannya. Mungkin dari Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan terkait aplikasi Jumat ini atau terkendala ya silakan bisa ditanyakan ke Pak Dudus langsung. Atau udah Ustadz Yasir udah hadir? Ada pertanyaan di kolom chat, Ustadz. Ya. Baik. Saya bacakan ya, Ustadz ya. Ya, Pak. Boleh, silakan. Ya Pak Dudus, ini ada pertanyaan dari Bapak Andria. Menu SOS bisa dipakai kalau nggak bisa masuk ke tempat itikaf, misal karena dijaga askar. Soalnya biasanya kalau ada teman di dalam suka dibolehin masuk. Begitu Pak Dudus. Intinya SOS itu untuk ya untuk memberitahu bahwa bukan hanya tersesat ya intinya apa untuk dijemput atau ini bisa menunjukkan bahwa saya ada di lokasi ini tolong jemput dong misalnya gitu bisa sama itu. Jadi bukan hanya darurat. Ya. Begitu mungkin. Ya, baik. Terus Berarti mungkin yang pertanyaan pertama di atas itu ada apa Ustadz saya gabung jadi satu. Memang kalau itu pakai itu tadi itunya Ustadz apa? Gabung Zoom-nya. Gabung Zoom-nya. gabung Zoom-nya Iya, ya. nanti tadi udah lab 1. Baik. Nah ini nanti gini juga, karena kalau di ini juga ya menggunakan aplikasi ini, kalau tidak pakai headset ya, nanti ketika berdekatan dengan apa jamaah lain yang nggak pakai headset, bisa bisa ada itu kayak kayak apa Zoom bareng berdua gitu, jadi ada biar bunyi nyik dan sebagainya lah gitu. Apa yang nama istilahnya ada bunyi itu ya. Makanya Ada feedback. feedback. Solusinya gunakan headset. Terus yang kedua mungkin karena ini nanti akan menggunakan apa namanya kuota data ya. Jadi kalau misalkan apa jamaah yang berdekatan punya apa headsetnya yang wireless ya dua bisa sharing aja yang satu pakai apa jadi hanya pakai satu aja yang satu kasih ke temannya misalnya boleh juga seperti itu supaya apa satu bisa menghemat apa pulsa dan sebagainya gitu. Atau lagi suami istri lagi berbarengan ya mungkin bisa satu berdua gitu. Itu trip aja karena ini penggunaan datanya persis kayak menggunakan apa namanya telepon WA ya. Kecil sih nggak terlalu itu ya untuk pemakaian datanya. Mungkin demikian. Ya, baik. Ini di pertanyaan dari Pak Sigit, berarti nanti pakai headset ya? Pakai ya, Pak Sigit. Pak Dudus Iya, pakai ya berarti ya? betul. Bagusnya pakai headset. Ya. Baik, ini pertanyaan dari Bu Nurah ini. Sudah keluar ahlan dan seterusnya ada tanda masuk warna hijau. Kok nggak mau masuk ya? Bu, apa nih Bu Nurahini ini belum diberikan nomor. Nanti ya, mungkin Bu Nurahini menyusul nanti nomornya dan saat ini belum dimasukkan sama timnya Pak Dudus. Jadi Bu Nurahini mohon menunggu nanti dikasih nomor apa daminya untuk login. Pak Abdul itu kan ada ini ada nomor yang masih jamaah gitu ya, jamaah. Jadi misalkan kalau nggak salah di yang grup 5 gitu ya. Kalau nggak salah baru daftar sampai 41 ya.
Nah, yang 42-nya itu dikasih jamaah 42, jamaah 43 kayak gitu lah. Oh Jadi gitu bisa ya. dipakai itu, Ya diurutin ya aja ya. nanti. Ya ya, Nanti baik. nama tersebut nanti saya mintakan ke admin untuk ganti jadi nama jamaah gitu. Ya ya Nomornya bisa dipakai. ya. Ya, baik. Begitu Bu Nuraini, nanti diinfokan kembali untuk nomornya. Baik, syukron jazakallahu khairan untuk Pak Dudus, informasi Ya. sosialisasi aplikasi jamaah. Baik, untuk yang sesi berikutnya, sesuai dengan rundown kita yang sudah saya paparkan tadi, yang berikutnya yaitu pemaparan materi ikhlas dalam ibadah oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA Hafizahullah. Tafadhol Ustadz, langsung saja. Baik. Kita berapa jam kita, 1 jam insya Allah Mas Ustadz. Hartono? 1 jam insya Allah. Siap. Sisanya nanti Kita 1 jam. pertanyaan. Ya. Siap, siap. Jamaah kita sudah pada hadir semua. Alhamdulillah sudah 82 Ustadz. Sudah banyak Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik, bismillah, kita mulai ya. Saya mulai dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tayyib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah calon jamaah umroh, calon jamaah umroh travel berkah hidayah sunnah yang pada malam hari ini bersama dengan kita, dan jamaah yang juga tidak bisa bersama kita karena uzur pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita untuk mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah yang sangat amat mulia. Ibadah yang pertama adalah ibadah umroh, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umrotun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umroh di bulan suci Ramadan senilai dengan ibadah haji atau haji bersama Allah. Ramadan ini nilainya berbeda dengan umroh di bulan-bulan biasa. Memiliki kedudukan yang besar sekali, senilai dengan haji atau haji bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang masyaqqah, beratnya kita melakukan safar di bulan suci Ramadan ini tidak kita dapatkan di bulan-bulan sebelumnya. Tayyib, maka dari itu pahalanya pun besar. Dan memang kaidahnya, seberapa besar kesulitan yang kita lakukan di dalam ibadah tersebut, maka sebesar itu juga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan juga kita akan melaksanakan ibadah i'tikaf. Kita akan melaksanakan ibadah i'tikaf. Dan i'tikaf kita ini bukanlah i'tikaf yang biasa, tapi i'tikaf di tempat yang luar biasa. Sahih. Di tempat yang sangat luar biasa sekali, yaitu di tempat yang paling suci di muka bumi ini. Di tempat yang paling suci, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di samping rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah Baitullah, masjid yang pertama kali di muka bumi ini. Di tanah haram yang dia menjadi haram dengan doanya Nabi Ibrahim, menjadi tanah yang diberkahi dengan doanya Nabi Ibrahim, dan menjadi tanah yang paling aman dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahih. Itulah Masjidil Haram yang kita tidak boleh datang ke sana, tidak boleh kita tidak boleh melakukan safar ke tempat-tempat untuk mencari keberkahan kecuali mengunjungi 3 tempat tersebut, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa.
Kata Nabi SAW, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Masjidil Harami wa Masjidil Nabi wa Masjidil Aqsa. Tayyib. Dan salat di Masjidil Haram beda dengan ketika kita salat di masjid-masjid biasa. Di mana Nabi SAW pernah mengatakan, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masiwahu illa al-Masjidil Haram. Salat di masjidku ini lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram keutamaannya 100.000 kali lipat dibandingkan dengan kita salat di masjid-masjid lain. Sahih. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, kita ke sana itu untuk menghapus dosa-dosa kita kepada Allah. Kita ke sana itu untuk memperbaiki diri kita, untuk bertaubat kepada Allah, untuk menabung pahala sebanyak-banyak. Maka momentum ini jamaah sekalian dirahmati Allah adalah momentum yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hidup kita. Sahih. Maka dari itu ibadah yang suci ini, ibadah yang mulia ini harus betul-betul kita dasari dengan fondasi yang kuat. Harus kita dasari dengan fondasi yang benar. Harus kita dasari dengan fondasi yang sahih. Yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Nah, ini judul yang akan kita bahas pada malam hari ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah terkait keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Maka ikhlas jamaah sekalian yang dirahmati Allah adalah asas dasar dari setiap ibadah kita. Tayyib adalah asas dan dasar dari setiap ibadah kita. Ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ikhlas ini dari kata khulasa. Dari kata khalusa. Murni. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan ketika seseorang itu murni ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan tidak memberikan ibadahnya tersebut kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala secara utuh dan tidak ingin menjadi siapapun, menjadi hamba siapapun kecuali hamba Allah Subhanahu wa taala murni. Dia menghambakan dirinya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Sesungguhnya mereka tidaklah diperintahkan, wa ma umiru, tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishin, dalam keadaan ikhlas. Dalam keadaan ikhlas. Adapun yang tidak ikhlas, yang bercampur dengan kesyirikan justru tidak dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah yang murni saja untuk. Kalau kita bercampur dengan kesyirikan, baik itu syirik besar dan syirik kecil, maka berarti ibadah kita tidak murni. Berarti ibadah kita bercampur dengan ibadah kepada selain Allah. Kalau campurannya banyak, campurannya besar, maka itu syirik besar. Kalau campurnya sedikit, maka itu syirik kecil. Apapun campurannya maka tidak boleh, karena Allah hanya menerima sesuatu yang murni. Syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun adzim." Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan kita, tiba-tiba kita memberikan persembahan kepada
selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak zalim kita? Bagaimana tidak zalim kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang menciptakan kita namun kemudian kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Tayyib. Maka syirik ini adalah kezaliman yang paling besar. Yang saking besarnya kezaliman tersebut, dia menduduki dosa besar yang paling besar. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akbarul kabairi al isyraku billah. Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar. Sahih. Tayyib. Dan seseorang tidaklah dikatakan baik kalau dia tidak beradab kepada sang penciptanya. Dan adab yang paling tinggi kepada sang pencipta adalah mengakui bahwasanya sang pencipta itu adalah Tuhan satu-satunya yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta dan tidak menyembah kecuali kepada Tuhan yang menciptakan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidaklah dikatakan baik, tidaklah dikatakan beradab kalau dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya dosa kesyirikan, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Allah sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam kita tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita Maha Pengampun. Padahal Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita Maha Pengampun. Tapi untuk urusan syirik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia mati dalam keadaan syirik, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maha Pengampun di dunia dan juga memberikan ampunan nanti di akhirat. Sahih. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada umat manusia kepada orang-orang beriman di dunia. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mohon ampun kepadanya di dunia. Sahih. Dan di akhirat nanti juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita, tapi dengan syarat kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kursi, hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khata'i thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau saja engkau datang kepadaku dengan membawa dosa 10 bumi, namun engkau datang kepadaku tidak menyekutukanku dengan apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu. Sahih. Allah memberikan ampunan kepada kita, tetapi dengan syarat kita tidak mati dalam keadaan syirik. Kalau kita mati dalam keadaan syirik, maka tidak ada ampunan bagi kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika kita ingin menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan kita selamat dari kesyirikan. Tidak akan bisa kita dikatakan orang yang ikhlas kalau kita belum selamat dari kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun apalagi syirik besar. Syirik besar yang apabila bercampur dengan ibadah kita, maka ibadah kita tersebut tidak dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang bercampur dengan kesyirikan.
Ketika orang-orang kafir Quraisy ingin mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin kemudian ketika mereka mendatangi Rasul dan kemudian ingin menawarkan kepada Rasul agar Rasul menyembah Tuhan mereka dan mereka juga akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka tawaran tersebut dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Kafirun. Dengan turunnya surat Al-Kafirun yang menegaskan tidak ada campur baur di dalam masalah ibadah. Ibadah kepada Allah itu adalah ibadah, dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan. Siapapun dia. Apakah dia adalah malaikat Jibril, apakah dia adalah Nabi Muhammad SAW, semua selain Allah tidak diberikan ibadah sedikit pun. Dan kesyirikan itu dinamakan kesyirikan walaupun yang kita berikan persembahan tersebut, walaupun hanya berupa doa, yang merupakan ibadah, kita berikan kepada selain Allah, walaupun orang tersebut adalah malaikat Jibril, walaupun orang tersebut adalah Rasulullah SAW pun itu dinamakan dengan kesyirikan. Jadi kadang ada orang sebagian mengatakan syirik itu ya kalau menyembah pohon, kalau menyembah gunung, kalau menyembah laut. Terus kalau menyembah Rasul tidak dinamakan kesyirikan. Kalau menyembah malaikat tidak dinamakan kesyirikan. Siapapun, apapun persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah kesyirikan. Dan Nabi SAW tidak membeda-bedakan persembahan kepada Allah atau persembahan kepada beliau, persembahan kepada para malaikat. Tayyib. Artinya Nabi SAW tidak membedakan persembahan kepada orang-orang soleh, persembahan kepada para malaikat, atau persembahan untuk gunung, untuk lautan, untuk jin, untuk para malaikat, siapapun, semua ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka hukumnya adalah kesyirikan. Sahih. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita harus betul-betul memahami apa itu konsep ikhlas. Jadi kadang banyak kita kalau berbicara tentang ikhlas lebih kepada bagaimana agar kita tidak riya, bagaimana kita agar tidak sum'ah, bagaimana agar kita tidak ujub. Ya sahih, itu bagian dari ikhlas. Tetapi itu bagian dari ikhlas setelah pembahasan syirik besar. Ikhlas yang paling utama adalah kita ikhlas bersih dari syirik besar. Kemudian setelah itu baru kita bersih dari syirik kecil. Tidak akan bersih kita dari syirik kecil kalau kita belum bersih dari syirik besar. Tidak akan bersih kita dari syirik kecil kalau kita belum bersih dari syirik besar. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, perjalanan umroh kita ini adalah perjalanan kita pada hakikatnya mengembalikan kita kepada atau mengingatkan kita kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada keikhlasan, kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah dan jangan kita berdoa bersamaan dengan berdoa kepada Allah, jangan kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah, ataupun di luar masjid-masjid Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah hukumnya syirik. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafir." Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bihi, yang tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada perintah. Hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak akan bahagia, tidak akan menang orang-orang kafir. Maka berdoa kepada selain Allah hukumnya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah,
ibadah kita yang sakral tersebut di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah siapa. Tayyib. Nah, ini kadang yang perlu kita ingatkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah ketika kita di Masjid Nabawi. Ketika kita di Masjid Nabawi. Nah, ini kadang muncul di situ hal-hal yang kadang kita lihat bertentangan dengan ketauhidan, bertentangan dengan keikhlasan dan kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah jauh-jauh datang dari negaranya, datang ke Masjid Nabawi untuk ziarah dan itu boleh. Tapi kemudian ketika dia sudah sampai Masjid Nabawi, dia melihat ada kubah hijau. Kubah hijau di situ ada makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Yang sebenarnya kubah hijau ini ya tentu tidak ada di zaman Rasul. Tidak ada di zaman para khulafa Rasyidin. Tayyib, dan adanya di abad-abad ke-7, kemudian setelah itu pernah terbakar, kemudian di zaman Turki Utsmani kemudian dibuat seperti itu, dan itu memang bukan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke Masjid Nabi, bukannya kemudian seseorang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini justru dia berdoa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya dia berdoa kepada Allah menghadap kiblat, ini justru dia berdoa menghadap makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlawanan dengan arah kiblat. Dia yang seharusnya berdoa mengatakan ya Rabb, ya Allahumma, ya Allah. Ini dia mengatakan ya Rasulullah. Tayyib. Nah, ini jamaah sekalian rahmati Allah adalah tipu daya syaitan yang ingin merusak ketauhidan kita, yang ingin merusak keikhlasan dan kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kadang syaitan masuk ke dalam akidah kita dari sisi yang menurut kita itu baik, yang menurut kita itu bagus. Ini kadang ada orang yang beranggapan kan itu baik, kan itu bagus. Soalnya cinta kepada Rasul itu baik, bahkan wajib kita cinta kepada Rasul. Bahkan kita mengutamakan Rasul dari seluruh manusia di muka bumi ini, bahkan termasuk diri kita sendiri. Kita lebih cinta kepada Rasul daripada diri kita sendiri. Tapi karena ini masalah ibadah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita berikan kepada siapapun. La malakun muqarrabun wala nabiyyun. Tidak boleh kita berikan walau kepada malaikat yang paling dekat dengan Allah dan juga kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pun semuanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Sahih. Coba kita renungi perkataan Umar ketika dia mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar? Inni a'lamu annaka hajar. Saya tahu bahwasanya engkau hanya sebuah batu. Hajar Aswad. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbal. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium maka saya tidak akan mencium. So, kita mencium Hajar Aswad karena ittiba' Rasul, karena mengikuti sunnah Rasul. Bukan karena Hajar Aswad ini adalah kemudian bisa memberikan kekuatan kepada kita. Ini hukumnya syirik justru. Sahih. Nah, ini yang hal-hal yang perlu kita pahami jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tayyib. Talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang kepadamu menjawab panggilanmu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal apapun yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, tidak boleh kita bernazar untuk selain Allah, tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah. Tidak boleh kita menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, ini makna dari kata la syarika. Sebagaimana tidak ada pencipta alam semesta
begitu juga tidak ada Tuhan yang berhak diberikan peribadatan kecuali Allah Subhanahu. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal. Sesungguhnya pujian, nikmat dan juga kerajaan laka ya Allah. Hanya milikmu ya Allah. Tidak ada satu daun yang jatuh dari atas ini kecuali atas izinmu ya. Tidak ada satu tetes air yang turun dari langit kecuali atas izinmu ya Allah. Engkau maha kuasa, engkau maha berkehendak. Tidak ada Tuhan yang berhak diberikan peribadatan kecuali engkau ya Allah. Tidak boleh sujud dan rukuk kecuali kepada Allah. Tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah. Tidak boleh takut yang sifatnya ibadah. Tidak boleh cinta yang sifatnya ibadah kecuali cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika kita kemudian melapaskan lapas talbiyah. Kemudian ketika kita di dekat Ka'bah juga. Sahih. Ketika kita di dekat Ka'bah, kita di situ diingatkan kepada sosok Nabi Ibrahim yang beliau adalah Abul Anbiya, Imamul Muwahhidin, yang mengajarkan ketauhidan kepada umat dan menjadi contoh bagi umat sepanjang masa di dalam menegakkan ketauhidan. Sahih. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam lah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan Ka'bah tersebut. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka Ka'bah itu berdiri untuk menegakkan ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu diutus Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah tersebut. Maka berhala-berhala di sekitar Ka'bah dibersihkan. Ada sekitar 360 berhala itu dibersihkan. Sahih. Dan tidak boleh ada lagi yang memberikan persembahan kepada selain Allah. Tidak boleh ada yang memberikan sesajen apapun bentuknya kepada berhala. Tidak boleh ada yang menyembelih untuk berhala. Tayyib. Maka tugas seluruh para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menegakkan ketauhidan. Sahih. Mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan ketauhidan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sahih. Tayyib. Sesungguhnya telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang mengajak umatnya tersebut, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul kecuali semua mereka menyuruhkan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhlas di dalam hati kita, ikhlas di dalam ucapan kita, ikhlas di dalam perbuatan kita. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itulah kalimatul ikhlas. Kalimat yang diajarkan oleh seluruh para nabi dan rasul. Kalimat yang diajarkan dan ditegakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari beliau 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah kurang lebih, untuk menegakkan kalimat tauhid tersebut, untuk menegakkan la ilaha illallah. Beliau mengatakan kepada masyarakat Mekah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan mendapatkan kemenangan. Itulah kalimatul ikhlas. Kalimat yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan umat kepada kemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala,
dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Beliau Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sungguh-sungguh di dalam menegakkan ketauhid, menjelaskan ketauhidan kepada para sahabatnya, bahkan menasehati Ibnu Abbas yang masih kecil dengan nasihat-nasihat tauhid. Beliau berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, saya mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menolong. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohon pertolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid. Tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh ada seseorang yang berkata di depan kuburan atau di depan tempat yang dianggap keramat dan lain sebagainya, mengatakan, "Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, wahai Fulan, tayyib, tolonglah saya. Berikan saya rezeki, berikan kepada saya kesaktian ini, itu, dan lain sebagainya." Ini syirik besar. Tayyib. Dan termasuk juga ketika dia mengatakan, "Wahai Syekh Fulan, wahai Mbah Fulan, dan lain sebagainya, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah." Ini juga kesyirikan. Ini juga kesyirikan yang tidak boleh sama sekali kita lakukan. Yang tidak boleh kita sama sekali kita lakukan. Tidak boleh kita memanggil sesuatu yang gaib, yang kita harapkan pertolongannya atau dia menghilangkan kita dari kemudaratan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Nah, ini jamaah sekalian dirahmati Allah, sesuatu yang harus betul-betul kita paham. Dan karena tauhid ini adalah sesuatu yang paling urgent di dalam agama Islam. Rukun Islam yang pertama. Rukun iman yang pertama. Tauhid. Sahih. Kalimatul ikhlas, kalimat yang paling agung. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika." Sebaik-baik yang saya ucapkan dan para nabi ucapkan dulu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika. Dan kalimat yang paling mulia pun juga adalah kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Dari itu surat Al-Ikhlas. Ketika seseorang membacanya, maka senilai dengan sepertiga Al-Quran. Bayang, kalimatul ikhlas. Ketika kita membacanya, senilai dengan sepertiga Al-Quran. Subhanallah. Karena memang suratul ikhlas ini adalah surat yang memang betul-betul, kalau kita yakini makna dan isinya, akan mengikhlaskan kita, akan membuat kita ikhlas, membuat kita murni hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Sahih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, Allah, qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, dan juga pada asma wa sifat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah Subhanahu wa taala as-samad, alladzi yasmudu ilaihi kullul khalaiq. Yang semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sama setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suratul Ikhlas, jamaah sekalian dirahmati Allah, yang ketika seorang sahabat sering membacanya di setiap akhir rakaatnya. Kemudian diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, "Saluhu lima fa'ala dzalik." Tanyakan kepadanya mengapa dia melakukan seperti itu. Kemudian para sahabat tersebut
sahabat tersebut mengatakan li'annaha sifatur rahman, karena dia adalah sifat ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya dia Maha Esa. Dia Maha Esa, Maha satu-satunya. Tayyib, dia Maha Esa, dia Maha satu-satunya yang tidak ada yang menciptakan dan memiliki serta mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menjadi pencipta kecuali Allah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai tauhid yang kita dapatkan nanti ketika kita melaksanakan umroh, maka ini harus kemudian kita bawa dan kita betul-betul instalkan di dalam diri kita. Bahwasanya kita betul-betul ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Bukan menjadi hamba siapapun, bahkan bukan menjadi hawa nafsu bagi diri kita. Kita ingin betul-betul murni menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang manusia berhamba dengan manusia yang lain. Kita hanya boleh berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka ikhlas yang sesungguhnya adalah pertama ketika seseorang selamat dari syirik besar. Yang kedua adalah ketika seseorang selamat dari syirik kecil. Dan untuk selamat dari syirik ini jamaah sekalian dirahmati Allah, kita memang butuh-butuh serius. Serius di dalam mempelajari tauhid. Serius di dalam mempelajari kesyirikan. Kita mempelajari kesyirikan ini bukan berarti kita mau jatuh kepadanya, tapi agar kita menghindar dari kesyirikan tersebut. Khawatir ketika kita tidak belajar tauhid, kita tidak belajar kesyirikan, kita jatuh kepada kesyirikan dan kita tidak sadar bahwa itu adalah kesyirikan. Maka kita belajar apa saja hal-hal yang disebutkan oleh para ulama, syirik pada rububiyah Allah, syirik pada uluhiyah Allah, syirik pada asma' wa sifat. Ini kita belajar agar kita tidak jatuh kepada kesyirikan tersebut. Maka kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, sahih, kadang terlintas di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan juga kadang lewat lisan kita sesuatu yang kadang keluar atau muncul dan terdapat di dalamnya kesyirikan. Ya, karena hati kita belum terlatih untuk memurnikan Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Ini kadang kita kalau masih banyak dari kaum muslimin ketika dia bersumpah, dia mengatakan katanya demi Allah dan demi Rasulullah. Ini tidak boleh. Ini hukumnya syirik. Nabi SAW dalam Jami' Tirmidzi mengatakan, man halafa bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sahih. Maka tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak di masyarakat kita yang melanggar hal tersebut. Sahih. Tayyib. Kemudian kadang ketika dia sakit, tayyib, maka dia kemudian berobat ke dokter dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Ketika dia sembuh, dia mengatakan, berkat dokter ini saya sembuh. Berkat obat ini saya sembuh. Dia lupa dengan yang memberikan kesembuhan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia menisbatkan sembuhnya tersebut kepada sebab. Dia menisbatkan kesembuhan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kepadanya kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikannya kepadanya kesembuhan. Obat itu, dokter itu hanya wasilah, hanya sebab. Dan Allah mampu untuk menyembuhkan Anda tanpa dokter. Allah mampu menyembuhkan Anda tanpa obat. Tayyib. Allah lah yang menyembuhkan kita. Sebagaimana doa kita untuk orang yang sakit, Allahumma shfihi wa anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah dia ya Allah. Wa anta syafi, dan engkau maha penyembuh. La shifaa illa shifa'uk. La shifaa illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Nah, ini yang harus kita ikrarkan.
Dan kalau kita diberikan kesembuhan, jangan kita menisbatkan kesembuhan tersebut kepada selain Allah. Jangan kita mengatakan berkat dokter ini saya sembuh. Jangan. Berkat rahmat Allah saya sembuh. Berkat Allah Subhanahu wa taala saya sembuh. Allah yang memberikan saya kesembuhan. Sahih. Dan hal-hal lainnya jemaah sekalian dirahmati Allah yang memang sangat penting sekali. Yang memang sangat penting sekali, sangat urgent sekali. Tayyib bagi kita sebelum menata ibadah kita. Sebelum menata ibadah kita, tata hati kita terlebih dahulu agar kita betul-betul siap ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan kemurnian, dengan keikhlasan, selamat dari syirik besar dan selamat dari syirik kecil. Ibadah kita yang bercampur dengan kesyirikan tidak akan diterima oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun biaya yang banyak yang kita keluarkan, sujud kita yang banyak yang kita lakukan, ketika bercampur dengan kesyirikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man asyraka ma'i fihi taraktuhu wa syirkah." Sahih. Saya adalah yang tidak butuh dengan kesyirikan. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia akan saya kesyirikan dan dianya akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, selamat dari kesyirikan ini adalah perkara yang paling penting sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama menyebutkan syarat diterimanya amal soleh itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah ittiba, mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama kali adalah ikhlas. Yang pertama kali adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang keikhlasan, sebelum kita berbicara tentang riya, sum'ah, dan ujub, yang pertama kali kita bicarakan adalah kita bersih dari syirik besar. Kita telah betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman pada rububiyahnya, mentauhidkan Allah pada rububiyahnya, mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada asma was sifat. Tawakalkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tawakalkan diri kita kepada sebab. Sebab ini hanya sebagai wasilah saja. Dan yang menjadikan sebab tersebut berfungsi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja sebab itu tidak berfungsi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka akan terjadi. Yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Sahih. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, kalimat la ilaha illallah itulah kalimatul ikhlas. Kalimat yang ketika ada orang yang ingin masuk Islam, maka itulah pertama kali yang harus dia ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ketika tayyib. Halo? Ya, Ustaz. Tayyib. Masih terdengar, Ustaz. Itu suara terdengar ya? Terdengar, Ustaz. Aduh, Tayyib. aduh. Tayyib barakallahu fiik, saya kira. Tayyib. Baik. Kalimatul ikhlas. Tayyib. Jamaah masih ada juga ya? Masih, Ustaz. Masih. Tayyib. Kalimatul ikhlas. Kalimat yang diucapkan ketika orang ingin masuk Islam. Kalimat yang selalu kita diingat-ingatkan oleh seorang muazzin di waktu ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalimat yang selalu kita ulang-ulang ketika kita salat, ketika kita tasyahud awal dan tasyahud akhir. Inilah kalimatul ikhlas. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita mengikrarkan la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah.
La ma'budu haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah doa kita. Tayyib. Dan kalimat ini juga yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mentalkinkan orang yang akan meninggal. Kata Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal tersebut dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim. Karena sesungguhnya Nabi SAW dalam hadis lain mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Sahih. Kalimat la ilaha illallah ini nanti yang akan menjadi timbangan kita yang paling berat pada saat amal soleh kita ditimbang dengan dosa-dosa kita. Yang paling berat dari amal soleh kita tersebut adalah ikrar kita, keyakinan kita, akidah kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, di mana ini diambil dari hadis Bitokoh. Hadis Bitokoh, hadis yang ketika seseorang ditimbang la ilaha illallah dengan dosa-dosa yang dia lakukan, maka masih berat la ilaha illallah. Sahih. Begitu juga ketika hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya, bahwasanya ketika la ilaha illallah ini di satu ketika la ilaha illallah ini ditimbang dan juga langit dan bumi juga ditimbang, maka masih beratan la ilaha illallah daripada langit dan bumi tersebut. Sahih. Dan la ilaha illallah ini nanti yang akan mengeluarkan kita dari panasnya api neraka ketika seseorang dimasukkan ke dalam api neraka, na'udzubillah. Kalaupun dia melakukan dosa, dosanya tidak diampuni oleh Allah, tidak mendapatkan ampunan di akhirat nanti, dia tidak mendapatkan syafaat dari Rasul, harus menebus dirinya dimasukkan ke dalam neraka, maka la ilaha illallah inilah kemudian yang akan mengeluarkannya dari panasnya api neraka. Sahih. Dari itu jamaah sekalian dirahmati Allah, la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga adalah ucapan yang harus disertai dengan keyakinan. Dan keyakinan ini harus didahului dengan ilmu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mempelajari dan memahami la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, pahamilah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu makna la ilaha illallah ketika kita mengucapkan. Karena banyak dari kaum muslimin saat mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi kemudian yang terjadi adalah perbuatan mereka, bahkan ucapan mereka sendiri terkadang di lain kesempatan terkadang bertentangan dengan ucapan la ilaha illallah. Karena banyak kaum muslimin yang tidak paham makna la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih percaya kepada jimat, masih datang ke dukun, masih melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah. Masih melakukan kesyirikan. Sahih. Masih melakukan kesyirikan, dan ini semua jamaah adalah bentuk sesuatu yang membatalkan la ilaha illallah atau merusak la ilaha illallah, mengurangi makna la ilaha illallah. Baik. Tayyib. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, awwal wajibin, pertama kali yang wajib bagi seorang muslim sebelum dia mempelajari ilmu apapun di dalam Islam, maka yang pertama kali yang harus dia pelajari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama kali yang harus dipelajari oleh seorang muslim sebelum dia mempelajari yang lain.
Dia harus betul-betul mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini terdiri dari dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu dan yang kedua adalah al-itsbat. Yang pertama adalah an-nafyu dan yang kedua adalah al-itsbat. Ketika dia mengatakan la ilaha, ini adalah an-nafyu. Dia menafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika dia mengatakan illallah, maka ini adalah isbat. Dia menetapkan yang pantas disembah tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, dia paham betul apa itu maknanya. Ketika dia mengucapkan tersebut, maka dia yakin betul maknanya. Ketika dia mengucapkan tersebut, maka dia menerima kalimat tersebut dan apa-apa yang dituntut dari kalimat tersebut. Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, maka dia akan tunduk dan patuh terhadap apa yang dituntut dari kalimat tersebut. Ketika dia mengucapkan tersebut, dia harus jujur dan tidak boleh bercanda, tidak boleh main-main, tidak boleh bohong. Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, dia tidak bercampur dengan kesyirikan-kesyirikan. Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, dia cinta kepada kalimat tauhid dan juga cinta kepada apa-apa yang dituntut dari kalimat tauhid itu sendiri. Dan itulah syarat la ilaha illallah yang harus terpenuhi pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah. Baru kemudian la ilaha illallah kita akan sah. Baru kemudian la ilaha illallah kita akan bermanfaat. Baru kemudian la ilaha illallah ini akan menjadi keutamaan yang besar bagi kita. Menghapuskan dosa-dosa kita. Mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar mengikrarkan Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Tetapi kita mengikrarkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan-Tuhan batil. Hanya Allah lah Tuhan yang hak, yang berhak disembah. Siapapun yang disembah selain Allah adalah batil. Walaupun yang disembah itu adalah para malaikat, Nabi Muhammad SAW, tetapi hanya Allah lah yang disembah. Karena tidak ada yang mampu menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai materi untuk atau mukaddimah dari diskusi kita. Insyaallah kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Untuk sementara silakan kita kembalikan kepada Mas Har untuk kemudian membuka sesi tanya jawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, syukron, jazakallahu khairan Ustaz Dr. Muhammad Yasir MA atas pemaparan materinya. Bapak Ibu semoga tidak mengantuk ya, masih semangat. Baik, sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Silahkan yang mau langsung di kolom chat boleh, di open mic boleh, tapi untuk yang pertama karena di kolom chat sudah ada dari tadi, ada yang bertanya, saya mulai dari kolom chat terlebih dahulu. Dari Bapak Sigit, nih Ustadz Yasir. Sunnah apa saja ketika ziarah makam Rasulullah Ustadz? Dulu saya pernah melihat ada orang mencium tembok ketika memasuki jalur ziarah makam Rasulullah. Dan ada yang sholat di area dekat pintu keluar. Tafadhol Ustadz Yasir. Baik, bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ziarah kubur di dalam Islam disyariatkan. Ziarah kubur di dalam Islam adalah sesuatu yang disyariatkan. Yang memang awalnya adalah sesuatu yang terlarang. Tapi kemudian ketika iman para sahabat sudah kuat, maka dia
disyariatkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarah. Karena fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena dia mengingatkan kalian kepada akhirat. Tetapi tentu itu bukan tujuan kita ke Masjid Nabawi. Tujuan kita ke Masjid Nabawi adalah ziarah masjidnya. Tayyib. Adalah ziarah masjidnya, mendapat keutamaan di Masjid Nabawi tersebut. Adapun ziarah kubur ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah plusnya. Ketika kita sudah sampai di sana dan ada makam Rasul, kita ziarah ke situ. Karena keumuman disyariatkannya ziarah kubur. Tayyib. Maka ketika kita ziarah ke makam kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ kita nanti akan kuburan itu nanti akan di sebelah kiri kita. Kemudian kita pertama itu mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian bergeser ke depan sedikit, Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Kemudian sampingnya lagi, Assalamualaikum ya Umar. Ya seperti ketika kita mengucapkan salam ketika kita ziarah kubur. Ya, Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin. Nah, itu kan yang kita ucapkannya sama juga. Sama juga ketika kita ziarah ke makam Rasul mengucapkan salam. Tayyib. Kalau kita ziarah ke makam Baqi, kita mengucap Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin. Inna insyaallahu bikum lahiqun. Kita akan nyusul nanti seperti kalian. As'allahu lana wa lakumul afiyah. Kita memohon kepada Allah ampunan untuk kami dan untuk kalian. Tayyib. Maka kita salah. Tayyib. Nah, silahkan kalau seandainya mau ditambah dengan sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak masalah. Tetapi kalau sampai kemudian orang berdoa mengatakan ya Rasulullah tolonglah saya, ini hukumnya syirik. Walaupun yang dipanggil adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Begitu juga ketika apalagi sampai kemudian dia sujud dan rukuk di situ, apalagi sampai dia kemudian mengusap-usap, ya, mengusap-usap tembok, mengusap-usap dinding di situ dengan keyakinan untuk mendapatkan berkah. Nah ini juga adalah keyakinan yang salah. Berkah itu semata-mata datang dari bukan ketika dengan kita mengusap. Berkah itu datang ketika kita jalankan perintah Allah, ketika kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian keberkahan itu akan datang, bukan dengan kita mengusap-ngusap. Tidak ada konsepnya berkah itu dari benda ke benda yang lain, kecuali apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sebutkan. Itu seperti misalnya berkahnya tubuh Rasul. Nah, ini memang ada dalilnya. Kemudian juga berkahnya air Zam-Zam, memang ada dalilnya. Tapi yang tidak disebutkan nas, maka tidak boleh kemudian kita mencari keberkahan di situ. Tayyib. Jadi kita adabnya seperti itu tadi Bapak. Dan ini untuk di Arab Saudi ini, Arab Saudi menganut pendapat yang boleh ziarah kubur adalah laki-laki saja. Tayyib. Nah, memang para ulama berbeda pendapat untuk ziarah kubur ini. Tayyib. Apakah laki-laki dan perempuan dua-duanya boleh ziarah kubur? Para ulama beda pendapat. Kalau laki-laki itu boleh ziarah kubur, tidak ada perbedaan antara mereka. Yang ada perbedaannya adalah perempuan. Maka sebagian mereka mengatakan perempuan tidak boleh. Sebagian mengatakan perempuan boleh tapi jangan sering-sering. Sebagian mengatakan boleh, tidak masalah, agar aman dari fitnah dan juga dari mengulang-ulang kesedihan, tidak masalah kalau aman dari hal tersebut. Allahu alam. Untuk Arab Saudi sendiri menganut pemahaman itu, maka ziarah kubur ini hanya laki-laki saja. Hanya untuk laki-laki saja. Maka ketika kita ziarah kubur, intinya adalah kita mengingat kematian. Kita mengingat kematian Rasul saja, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, bahkan pun beliau wafat dan meninggal. Apalagi kita ini jauh dari kebaikan, jauh dari pahala, jauh dari yang sering
terjerumus kepada dosa ini bagaimana ketika kita nanti mati, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, amal apa yang akan nanti kita bawa ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Barakallahu fiikum. Barakallah. Syukron Ustadz Yasir atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Sigit terjawab dengan baik ya Pak. Baik, pertanyaan berikutnya dari Abu Zahid. Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya. Pertanyaan pertama, jika terkadang dalam hati kita terbesit rasa ingin diketahui orang bahwa kita melakukan suatu amal, misalnya umroh, iktikaf, atau kita membayangkan dan merasakan senang jika ada orang yang tahu. Namun secepatnya kita sadar dan segera beristighfar. Dan hal tadi tidak diwujudkan dalam tindakan misalnya share status WA dan lain-lain. Baru dalam hati. Apakah ini juga termasuk tidak ikhlas dan akan membatalkan amalannya, Ustadz? Fadol, Ustadz. Baik, bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait pertanyaan tersebut, kalau sesuatu yang sifatnya lintasan, artinya sesuatu yang melintas, kemudian tidak kita pelihara, ya melintas. Ya, sebagaimana kita ini ada jasmani dan ada rohani kita. Maka kadang syaitan membisik-bisikkan di dalam hati kita agar kita jatuh kepada maksiat. Dan di antara yang dibisik-bisikin syaitan adalah kita sudah beribadah agar ibadah kita nggak ada pahala. Nah itulah al-khannas. Maka segeralah kita kemudian ingat kembali kepada kemurnian ibadah kepada Allah, keikhlasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada perasaan seperti itu harus segera dibuang, jangan dipelihara. Kalau dipelihara, tayyib, maka itu nanti akan membatalkan pahala kita. Kalau hanya sekedar lewat, kemudian langsung kita hilangkan, maka tidak masalah. Tidak ada aksi, tidak ada kemudian berkelanjutan, maka itu tidak masalah. Itu justru ketika kita menghilangkan atau mengusir was-was tersebut, itu justru adalah bagian dari keimanan kita yang menolak kesyirikan, yang menolak riya. Itu justru bagian dari keimanan kita. Tapi kalau kita pelihara, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Kalau hanya sekedar selintas, kemudian kita hilang, kita usir, itu tidak masalah. Bahkan itu justru adalah bentuk dari keimanan kita yang tidak setuju dengan riya tersebut. Nah itu memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita butuh taufik dan hidayah dari Allah. Terus yang kedua, kita butuh ilmu untuk mengusir sifat riya tersebut. Nah, seperti kayak ada serangan-serangan dari luar. Kalau kita tidak ada senjata, bagaimana kita akan mengusir? Nah, senjata untuk mengusir was-was syaitan tersebut adalah ilmu. Kita harus tahu betul kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu betul kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wasi tidak akan terjadi. Rezeki saya tidak akan berubah dengan dilihatnya oleh bos saya. Rezeki saya tidak akan bertambah dengan bos melihat ibadah saya. Karena orang kadang dia jatuh kepada riya karena dia menganggap Allah Subhanahu wa taala kecil dibandingkan dengan bosnya. Dia lebih membesarkan bosnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang dia lemah keyakinannya dalam permasalahan takdir sehingga dia menganggap pandangan bosnya tersebut akan merubah atau banyak rezekinya. Nah ini hal-hal yang seperti ini jamaah sekalian dirahmati Allah yang harus kita pelajari agar kita mudah untuk mengusir rasa riya tersebut. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika hati kita ada rasa berat atau was-was untuk berangkat umroh iktikaf yang akan datang, dikarenakan punya pengalaman qadarullah jatuh sakit selama beberapa hari saat iktikaf Ramadan tahun sebelumnya, sampai perlu ke rumah sakit. Apakah ini juga termasuk ciri kurang ikhlasnya dan bagaimana untuk menguatkan hati ya Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Fadol Ustadz. Bismillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seseorang yang telah
diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah anugerah dari Allah, maka pastinya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang baik terhadap kita. Dan ketika Allah sudah menghendaki kebaikan untuk kita dan kita juga sudah menerima untuk melakukan hal tersebut, maka kita harus istiqomahkan di dalam kebaikan tersebut. Nah, ini kadang ketika kita memulainya mudah, tapi kadang istiqomah itu yang sulit. Termasuk juga dalam keadaan sekarang. Kita sudah ada niat umroh, kita kemudian sudah siap berangkat ke sana, mesti syaitan selalu kemudian membisik-bisikan di dalam hati kita, bagaimana kita tidak, agar kita tidak jadi, agar kita mengurungkan niat kita, agar kita kemudian merasa khawatir. Syaitan semua. Sahih. Yang membuat ibadah kita tidak khusyuk itu kan syaitan di dalam sholat kita. Bahkan yang membuat kita tidak sholat juga syaitan. Sahih. Maka itu adalah was-was yang memang harus kita usir. Kita kembalikan kepada niat kita yang awal. Kita ingin ibadah untuk menabung pahala, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ini adalah anugerah dari Allah. Ini adalah kebaikan untuk akhirat saya. Sahih. Kesempatan berharga, kesempatan emas. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan untuk meletakkan jidatnya di depan Ka'bah. Berapa banyak orang-orang yang ingin mengangkat tangannya di samping Ka'bah. Berapa banyak orang-orang yang ingin datang ke sana meminum air zam-zam langsung dari sumur. Dan keutamaan-keutamaan lainnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Salat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali lipat. Bayangkan berapa banyak orang di dunia ini ingin sujud dan rukuk di Masjidil Haram. Kesempatan yang Allah berikan. Kalau kita ingkari, kalau kita kufur, maka khawatir Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Tayyib. Ya, kecuali kalau ada hal-hal yang sifatnya apa? Sifatnya memang kita sakit. Nah, itu apa boleh buat? Ada sesuatu yang menghalangi kita untuk berangkat. Apa boleh buat? Ini namanya uzur. Tapi kalau kita mengurungkan niat kita tanpa uzur, nah ini ada pertanyaan, mengapa? Apa yang terjadi dengan hati kita? Apa yang terjadi dengan hati kita dan harus segera kita bersihkan, khawatir dia akan menjadi karat dan nanti khawatir sulit untuk dibersihkan. Barakallahu fiik. Baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Abu Zaid terjawab dengan baik. Untuk pertanyaan di kolom chat sudah tidak ada. Apakah masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Atau mau langsung open mic? Tafadhol. Karena jika sudah tidak ada, mungkin bisa kita tutup nanti. Silahkan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Umu Fikar. Bismillah. Kalau kita menghindari untuk tidak pamit ke tetangga atau teman karena alasan yang seperti nanti kita merasa sulit untuk menyembunyikan ibadah kita, Ustadz. Apakah itu bisa masuk dalam menyelisih sunnah? Karena di dalam adab safar itu kan salah satu sunnahnya adalah pamit dengan teman atau tetangga gitu. Alasan saya karena uruf di daerah saya, jika diketahui tetangga itu biasanya mereka pada datang dengan membawa sesuatu, terus kami juga sebetulnya bukan keberatan untuk memberikan apa-apa, enggak. Ya itu tadi Ustadz, urfnya itu seperti saya merasa kayak merepotkan orang banyak gitu loh Ustadz. Jadi saya ingin menghindari hal itu, maka saya tidak pernah pamit dengan tetangga ataupun teman. Mungkin keluarga itu juga enggak semua. Demikian Ustadz. Jazakumullah khair. Baik, Umu Fikar. Pertanyaannya, tafadhol Ustadz Yasir. Baik, bismillah. Baik, terkait pertanyaan Ibu tadi,
bahwasannya seseorang yang memang harus menjaga hatinya dari riya, seseorang yang menjaga hatinya harus selalu istiqomah di dalam ikhlas pada ibadah-ibadahnya tersebut. Memang ini adalah sesuatu yang matlub, sesuatu yang dituntut, memang seharusnya kita. Dan memang menjaga hati ini memang perkara yang tidak mudah, sangat sulit. Kata para ulama itu sesuatu yang paling sulit ditata, sulit menjadi kemudian istiqomah. Itu adalah hati. Karena memang hati ini secara bahasa dari kata kolbun yang artinya berbolak-balik. Hari ini kita ikhlas, besok belum tentu kita ikhlas. Detik ini kita ikhlas, nanti 1 menit ke depan belum tentu kita ikhlas. Sahih. Maka kita menata hati ini butuh betul-betul serius. Dan kita pastinya ya menata hati dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ya kita sesuai dengan kemampuan kita pastinya. Dan juga tidak kemudian jatuh kepada was-was, jatuh kepada membuat kita sedih, murung, dan lain sebagainya. Tayyib. Maka dari itu kita diajarkan oleh Nabi SAW doa agar kita kemudian hati kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keikhlasan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada ketaatan kepadamu ya Allah. Tayyib. Maka kita memang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketetapan hati. Nah, terkait tadi pertanyaan bahwasannya kebiasaan di tempat tersebut yang ketika kita kasih tahu bahwasanya kita mau umroh, nanti akan masyarakat ini akan sibuk. Taib, dan dari sanalah nanti kemudian muncul riya. Maka ini wallahu alam melihat mana kira-kira yang lebih afdol, lebih bagus dan lebih selamat untuk saya lakukan. Taib. Kalau memang ketika kita berbicara memberitahu kepada karib kerabat atau kepada tetangga kita tersebut, sekaligus kita minta diikhlaskan atas hubungan, artinya muamalah, kemudian juga makan minum dan sebagainya, termasuk juga kalau mungkin ada hutang piutang dan sebagainya, maka ini sesuatu yang matlub, sesuatu yang memang harus kita lakukan. Dan kalau misalnya itu berkaitan dengan ya sudah hati kita, memang berarti hati kita yang harus kita jaga. Tayyib. Karena memang ya muamalah ini ya dengan siapapun. Cuma hati kita yang harus kita jaga. Tayyib. Tapi kalau seandainya justru kita ya tidak ada keperluan kita untuk hal itu, artinya hanya sekedar ngasih tahu saja, maka ini tentu tidak wajib. Tidak ada kewajiban kita untuk ngasih tahu kepada orang lain kita mau beribadah. Justru hukum asalnya beribadah itu adalah hukum asalnya ibadah kita itu kita sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada seseorang yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Ada orang yang mendapat naungan di padang mahsyar di mana dia bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu. Hukum asal ibadah itu kita sembunyikan. Kecuali pada sesuatu yang memang ketika kita memperlihatkan ibadah tersebut akan membuat motivasi orang-orang untuk beribadah, mengikuti jejak kita. Nah, itu tidak masalah. Ketika dengan kita memperlihat atau menginformasikan ini atau memperlihatkan misalnya tadi, tetapi tujuan niat kita agar orang semangat untuk sedekah, agar orang semangat untuk umroh. Saya yang biasa-biasa saja, tetapi tetap kita harus menjaga hati kita dari
Ya artinya memang ini tergantung dengan niat kita masing-masing. Tayyib, jadi hukum asal ibadah disembunyikan, kalaupun mau diperlihatkan, mau dikasih tahu ini melihat ada maslahatnya tidak, ada kepentingannya tidak. Dan kepentingannya juga dilihat. Mana kira-kira yang paling penting? Saya menjaga hati saya atau saya menyampaikan hal itu kepada mereka. Dan kalaupun seandainya dipilih dua hal tersebut, maka yang paling penting adalah menjaga hati kita. Menjaga hati kita. Karena memang tidak ada tuntutan kita harus kemudian memberitahu. Tidak ada tuntutan kita harus memberitahu kepada tetangga, kepada kerabat untuk melakukan suatu ibadah. Tayyib. Ya cuma kita mungkin kalau ada kepentingan ini, mungkin nanti ketika mereka nanya itu saja, mungkin biar mereka tidak terlalu atau mungkin supaya mereka tidak merasa oh kita enggak di ini. Nah, itu saja mungkin yang perlu kita perhatikan agar mereka tidak tersinggung, agar mereka tidak merasa ya hal-hal yang ini sombong banget. Nah, itu yang harus kita hindari. Tayyib. Nah, kita ya berusaha untuk melakukan hal itu sesuai dengan kemampuan kita, tapi tetap kita menjaga hati kita agar tidak terjerumus kepada syirik kecil yang bisa membatalkan pahala ibadah kita. Wallahu a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Semoga pertanyaan Umu Fikar terjawab ya Umu Fikar. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, insya Allah kami tutup karena waktu sudah menunjukkan jam 9:04. Silakan Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada, kami tutup. Bagaimana Ustadz Abdul Haknuh? Ada yang mau disampaikan? Karena sudah larut dalam Mas Haranto, kita tutup saja. Cukup ya? Ya. Ustadz Yasir? Cukup Ustadz Yasir? Baik, bismillah. Mungkin saya meringkas materi kita pada malam hari ini. Baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umroh kita pada kali ini bisa jadi adalah umroh terakhir kita di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang paling kita butuhkan ketika kita nanti di akhirat bukanlah harta benda kita, bukanlah pangkat jabatan kita, bukanlah sanak saudara kita, tapi adalah amal soleh kita. Maka amal soleh ini bisa jadi dia menjadi banyak pahalanya karena keikhlasan kita yang besar. Dan bisa jadi amal soleh itu kelihatannya besar, tapi pahalanya kecil karena kurang ikhlas. Dan itu kata Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Bisa jadi ada amalan itu kelihatannya besar, tapi karena kurang ikhlas, pahalanya kecil. Bisa jadi ada amalan itu kelihatannya kecil, tapi pahalanya besar. Maka ikhlas ini salah satu nanti yang menjadi tolak besar dan kecilnya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala setelah tentunya ibadah kita tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu melihat keikhlasan kita. Dan tidak ada jalan menuju surga itu yang mulus. Selalu diuji dengan berbagai macam ujian. Huffatil jannatu bil makarim wa huffatin naru bisyahwat. Maka jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang harus kita selalu tata diri kita untuk selalu ikhlas kepadanya. Tayyib. Ini bukannya tidak ada tantangan. Dan tantangan yang paling berat untuk menjaga keikhlasan ini diantaranya adalah waswas syaitan. Maka syaitan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
minal jinnati wan nas. Syaitan dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan jin. Yang merusak hati kita agar kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lolos, sudah akan melakukan kebaikan, sudah akan melakukan amal soleh, tapi tidak dibiarkan syaitan. Dia ingin kita, oke, tidak masalah kita ibadah, tapi bagaimana ibadah kita tersebut tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Penting jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita untuk menjaga keikhlasan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan ikhlas ini akan nampak nanti secara zahir. Walaupun ikhlas ini tempatnya di hati, tapi akan nampak nanti secara zahir. Orang-orang yang memperlihatkan ketika dia beribadah. Nah, ini adalah ciri-ciri. Kita tidak mengatakan dia tidak ikhlas, tapi hati-hati, di situ ada ciri-ciri. Dia beribadah, kemudian dia dijadikan status. Ini hati-hati jamaah sekalian. Ya, dia sujud kemudian minta difotoin sama teman, kemudian dipajang di masjid. Ini hati-hati. Kita tidak mengatakan dia riya, karena yang tahu hanyalah dia dan Allah. Tapi ini ada ciri-ciri. Kemudian juga membangga-banggakan di hadapan orang lain. Ya, orang nggak tahu pokoknya bagaimana caranya orang harus tahu dia berangkat umroh. Ini hati-hati. Kita tidak mengatakan dia riya, tapi ini hati-hati. Ada ciri-ciri riya yang memang betul-betul harus kita hindari. Dan terakhir, perkuat iman kita kepada Allah. Perkuat ilmu kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Agar ketika was-was itu datang, baik itu di dalam hati kita atau dari syaitan, ada sesuatu yang bisa menahannya. Ada sesuatu yang bisa mengusirnya. Ya. Tapi kalau kita tidak punya keimanan, tidak punya ketakwaan, bagaimana kemudian akan dari was-was syaitan yang ada di dalam hati kita tersebut. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat tapi mudah-mudahan membawa dan kita semua, mudah-mudahan Allah SWT kita dan mewafatkan kita dalam mengucapkan kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Demikian Bang. Baik, Ustadz. Syukron, jazakumullah khairan untuk Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA atas pemaparan materi malam ini, sudah menemani kita semua. Banyak pelajaran yang kita ambil dari pemaparan materi Ustadz Yasir. Syukron kepada Ustadz Abdul Aknu dan Pak Dudus tadi yang sudah sosialisasi tentang aplikasi jamaah. Semoga Bapak Ibu dapat mengambil banyak pelajaran, banyak ilmu malam ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah ikut hadir Zoom meeting dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi ikhlas dalam ibadah oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu semua Allah berikan kemudahan dan kesehatan sampai nanti berangkat ibadah umroh sampai selesai dan insya Allah mendapatkan umroh yang mabrur. Sampai bertemu lagi di Zoom meeting berikutnya ya Bapak Ibu, di pertemuan yang kelima, yaitu di tanggal 8 Februari, sama seperti hari ini, yaitu jam 8 malam. Jangan lupa Bapak Ibu tetap jaga kesehatan. Kami pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz. Izin ditutup. Wabarakatuh.